Halo teman-teman, selamat datang di channel We Study. You can learn anything. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan materi yaitu tentang dampak positif dan negatif IPTEK dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Nah, mau tahu kayak gimana? Stay tune terus ya. Nah, sebelum kita masuk ke dampak-dampaknya, kita harus tahu dulu nih terlebih dahulu pengertian dari si IPTEK itu tersendiri. IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Lanjut. Nah, yang kedua ada pengertian hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dapat dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Nah, ini merupakan pengertian hukum secara umum. Sedangkan masih banyak lagi nih pengertian-pengertian hukum menurut para ahli. Nih, aku bacain ya. Yang pertama itu ada dari Immanuel Kant. Immanuel Kant menurutnya, hukum adalah segala macam aturan yang dibatasi oleh hak orang lain, sehingga setiap orang wajib menghargai hak dan kewajiban orang lain. Dan yang kedua itu ada dari Plato. Plato mengemukakan pendapatnya mengenai hukum, yaitu sebuah peraturan yang sistematis dan teratur yang mengikat baik masyarakat maupun pemerintahan yang dia buat itu sendiri, gitu loh. Nah, jadi itu dia pengertian hukum menurut beberapa ahli, salah satunya dari si Immanuel Kant dan juga Plato. Next, di sini ada pengertian ketahanan dan keamanan. Ketahanan, pertahanan, dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan, dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi segala macam ancaman baik militer dan non-militer, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, hal tersebut ini membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, ada dampak IPTEK. Pemanfaatan teknologi informasi di berbagai kehidupan, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan atau militer ini, perlu diantisipasi pengembangannya. Karena di satu sisi IPTEK ini dapat membawa dampak yang baik atau positif, tapi di sisi lain juga bisa membawa dampak negatif atau yang berdampak pengrusakan. Nah, di sini ada dampak positifnya. Banyak banget dampak-dampak positifnya. Dampak positif yang dapat dirasakan akibat kemajuan IPTEK di bidang pertahanan dan keamanan negara antara lain. Yang pertama ini dari sisi si komandan. Teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi, sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Yang kedua, dari sisi pasukan. Teknologi informasi membantu pasukan untuk memperoleh informasi pada waktu dan tempat yang tepat, sehingga pasukan menjadi lebih fleksibel dalam bergerak. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pemilihan strategi dengan decision support system. Yang keempat, peningkatan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. Yang kelima, pemerolehan personel militer yang mumpuni, yaitu dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. Lanjut, yang keenam, dengan adanya penguasaan pengetahuan yang disebabkan oleh kemajuan dalam bidang teknologi informasi atau IPTEK ini, dampak positifnya itu, musuh dapat dibuat bertekuk lutut melalui sarana yang berupa teknologi komputer. Sebagai contohnya,
penggunaan program kecerdasan buatan untuk mensimulasikan formasi dan kekuatan musuh. Dan ini juga memungkinkan serangan menjadi efektif dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Nah, yang ke-7 sama yang ke-8 ini sebenarnya hampir sama dengan yang nomor 1, 2. Dengan nomor 1 dan 2. Namun, yang nomor 7, 8 ini lebih ke bentuk perluasannya, nggak hanya dari sisi si komandan dan dari sisi si pasukan. Yang ke-7, itu teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Dan yang ke-8, penggunaan program kecerdasan buatan untuk mensimulasikan formasi dan kekuatan musuh, memungkinkan serangan menjadi efektif dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Nah, lanjut yang nomor 9, yaitu mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak-pihak yang ingin memecah kesatuan Indonesia dan memecah belah yang menjadi perbedaan dalam kehidupan bernegara dengan media informasi, contohnya internet. Kan di Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke itu kan beragam-ragam ya. Nah, dampak positif dari si iptek ini tuh bisa dia tuh buat mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak-pihak provokator yang ingin memecah belah si NKRI sehingga timbul yang adanya separatisme seperti itu. Nah, yang nomor 10 itu banyaknya alat atau produk dari perkembangan iptek yang dapat membantu penegak hukum dalam mengurangi tingkat kejahatan. Lanjut, yang nomor 11 itu penegak hukum dapat dengan mudah mengontrol dan dapat dengan tanggap menghadapi permasalahan yang timbul di masyarakat. Yang ke-12, dengan berkembangnya iptek, masyarakat dengan mudah dapat memahami hukum yang berlaku atau ditetapkan di negaranya. Karena dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, masyarakat dengan mudah dapat mengakses tentang hukum dan produk hukum yang ada di negaranya sendiri itu. Yang ke-13, itu memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang ke-14, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Yang ke-15, memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Daerah-daerah, maksudnya ini daerah-daerah di provinsi, kan kita satu negara. Itu kan banyak banget provinsinya kan. Banyak-banyak kayak pulau-pulau. Nah, salah satu dampak positifnya tuh ini. Jadi meningkatkan hubungan dan kerjasama kita tuh makin luas gitu, makin erat. Yang ke-16, adanya peranan besar rakyat dalam pengembangan pemerintahan. Yang ke-17, kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampai berita dengan cepat dilakukan secara efisien dan juga nyaman. Selanjutnya, ada dampak negatif. Nah, adapun dampak negatif dari penggunaan iptek ini antara lain, yang pertama, penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Yang kedua, melalui media internet, pelaku teroris ini dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. Jadi dia tuh dapat mudah gitu berkomunikasi dengan sesamanya dan juga dia dengan mudah dapat mencari orang-orang yang ingin menjadi pengikutnya. Yang ketiga, munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersama. Yang keempat, itu berkaitan dengan teknologi senjata pemusnah massal atau Weapon of Mass Destruction, WMD, seperti senjata nuklir dan senjata biologi yang dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara bila digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima, banyaknya produk dari perkembangan iptek yang disalahgunakan sehingga dapat merugikan banyak orang. Yang keenam, banyaknya kejahatan di dunia maya atau cybercrime, mulai dari pembobolan rekening sampai penipuan atau hacking ke server pemerintahan yang dapat merugikan banyak orang. Karena apa? Karena bisa aja si hacker ini mencuri data-data
pribadi di dalam suatu pemerintahan itu dan disalahgunakan gitu. Yang ketujuh, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Yang kedelapan, timbulnya gelombang demokratisasi, yaitu dambaan akan kebebasan. Yang kesembilan, adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan kesatuan NKRI. Yang ke-10, semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu maupun kelompok oposisi atau diktator mayoritas atau tiraini minoritas. Yang ke-11, timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum organisasi. 12, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. Yang ke-13, adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. Dan yang terakhir, itu lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan kepada semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa saja dampak negatifnya, di sini kita juga membahas penanganan atau solusi dari dampak negatif tersebut. Cara-caranya itu antara lain yang pertama, dengan diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara menggunakan teknologi yang baik dan tidak melanggar etika, sehingga teknologi dapat digunakan sebagai alat informasi yang dapat menopang keberlangsungan hidup manusia. Yang kedua, juga dapat dilakukan memblokir situs-situs yang dapat mengantarkan pada hal negatif sebagai antisipasi untuk memfilter diri sendiri dan juga orang lain. Yang ketiga, menggunakan teknologi sebaik mungkin dengan mengakses situs-situs yang bernilai positif dan mempunyai nilai pendidikannya. Yang keempat, tetap menjaga diri agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai penawaran yang ditawarkan oleh situs tertentu tanpa mengetahui manfaatnya. Yang kelima, mengatur waktu penggunaan teknologi agar tidak memunculkan rasa candu. Yang keenam, tidak terlalu mengekspos berbagai kegiatan harian kita nih, karena itu bisa aja munculin kesempatan bagi orang-orang jahat itu buat ngambil keuntungan dari hal tersebut. Dan yang terakhir, berinternetlah dengan sehat. Maksudnya itu, kita berinternet sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu berlebihan. Nanti kalau berlebihan, kayak dampaknya seperti yang nomor 5 tadi, bisa memunculkan namanya rasa candu. Seperti itu. Ya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ditunggu video selanjutnya. Oke? See you!